Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, saudara pendengar, Persada FM dan 10 radio jaringan beberapa hari lalu digelar turnamen Piala Kasat Sepak Bola Liga Santri atau Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022. Dan hal ini menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan sesama generasi remaja Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung dengan Letnan Kolonel Infanteri Devi Kristiano SMSI, Komandan Kodim 0735 Surakarta. Selengkapnya seperti apa gelaran Piala Kasat Liga Santri 2022 akan kita hadirkan untuk Anda dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letnan Kolonel Infanteri Devi Kristiano. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Siap. Kabar bagaimana, Komandan, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat Ali. walafiat. Mana kabar Mas Ali ini? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Komandan, bisa disampaikan ya, kemarin sudah digelar turnamen ataupun Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022. Sebetulnya ataupun secara detail kapan dilaksanakan dan di mana itu, Komandan? Baik, terima kasih, Mas. Selamat pagi para pendengar, rekan-rekan radio Persada. Saya Letkol Infanteri Devi Kristiano sebagai Dandim 0735 Surakarta. Tadi ada pertanyaan dari penyiar Mas Ali tentang Liga Santri Kota Surakarta. Jadi kemarin kami telah melaksanakan kegiatan turnamen Liga Santri di wilayah Kodim 0735 Surakarta, tepatnya di hari Senin dan Selasa. Kita laksanakan selama 2 hari. Ini lokasinya di lapangan Mini Cengklik. Nusuan. Maksudnya Kelurahan Nusuan. Kita laksanakan di hari Senin dan Selasa. Jadi pada saat hari Senin kita laksanakan kegiatan acara pembukaan yang dihadiri oleh Forkopimda, kemudian perwakilan dari Ponpes, termasuk peserta acara. Kemudian di hari keduanya kita laksanakan kegiatan semifinal mencari juara 1, 2, dan juara 3. Demikian, Mas. Keluar sebagai juara dari pondok pesantren mana nih, Komandan? Ini juaranya dari pondok pesantren Al-Ihsan Mojosongo. Al-Ihsan Mojosongo. Anggotanya Mbah Lepo itu. Jadi karena memang permainan mereka bagus, semuanya bagus sih. Semuanya bagus. Ini ada 8 tim, Mas. Jadi ada 8 ponpes yang kita undang. Memang ada persyaratan tertentu untuk Liga Santri ini, terutama dari ponpes-ponpes yang memang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Ya, bisa disampaikan, Komandan, sebetulnya sejak kapan Liga Santri ini digulirkan dan apa yang melatar belakanginya ini? Betul, jadi sebenarnya program Liga Santri ini sudah pernah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, karena ya pasca kegiatan pandemi adanya dampak pandemi di 2020, kemudian 21, 2 tahun ini sempat vakum. Terakhir itu di 2019. Oh, 2019. Betul. Kemudian Ketua PSSI yang saat ini menjabat sempat berkunjung ke Markas Besar Angkatan Darat. Kemudian beliau sempat bercerita tentang atlet-atlet PSSI yang sebenarnya ini banyak jebolan dari liga-liga santri, kemudian mereka juga dari ponpes-ponpes. Seperti Rafli Nur Salim itu juga liga santri itu. Betul. Jadi sangat banyak sekali para pemain-pemain PSSI ini jebolan liga santri. Hingga dari Angkatan Darat
Bapak Kasat mencoba untuk berkolaborasi atau bersinergi untuk event ke depan kegiatan Liga Santri. Sehingga diadakanlah event Piala Kasat yang kemarin memang secara bersamaan di tanggal 20 itu ada pembukaan Liga Santri secara nasional. Tempatnya memang di daerah Jombang, itu di kota Santri kebetulan di sana. Kemudian kita seluruh wilayah di Indonesia melaksanakan secara serentak. Terutama di wilayah kita Surakarta ini kita laksanakan di hari Senin tersebut di tanggal 20. Jadi memang tujuannya Mas, kegiatan Liga Santri ini adalah untuk mencari kader-kader atlet-atlet muda dari pondok pesantren. Memang menyasarnya adalah saat ini pondok pesantren dan usia muda. Jadi ada juga persyaratan batasnya adalah 18 tahun. Sehingga mereka masa pakainya akan lebih panjang. Demikian. Begitu. Ketika bermainnya akan lebih lama gitu durasi. Betul. Untuk Liga Santri Solo ini di Kodim 0735 berarti wilayahnya mana saja, Komandan, antara kabupaten mana saja yang bisa masuk wilayah ini? Ini karena kami kan wilayahnya kota Surakarta, Mas. Jadi Kodim 0735 Surakarta, kita hanya membawai di wilayah kota Surakarta saja. Kota Surakarta saja. Betul. Jadi pondok pesantren yang memang ada di 5 wilayah kecamatan kami, mulai dari Laweyan, Banjarsari, kemudian Serengan, Jebres, dan Pasar Kliwon. Kebetulan kami mendata, kemudian dari panitia kita berkolaborasi juga dengan Askot PSSI yang kemarin pada tanggal 20 malam itu diresmikan oleh Pak Wali. Kita berkoordinasi, bekerja sama, sehingga kita laksanakan kegiatan tersebut. Bagaimana respon kemeriahan acara dari peserta dan ataupun penontonnya ini, Komandan? Waduh, kalau penonton Mas mungkin bisa lihat ada di MTA TV juga, kemudian ada di YouTube, channel YouTube kami juga, itu cukup meriah sekali Mas, sangat meriah sekali. Hari pertama dan hari kedua, bahkan Mas, padahal hari kedua itu, tanggal 21 itu kan ada pertandingan Piala Presiden ya. Tapi tidak mengalahkan animo penonton ya. Betul sekali. Jadi saya juga sempat, ini apakah nanti penontonnya enggak ada karena tersedot ke Piala Presiden. Ya, Piala Presiden antara Persis dengan PSIS. Ternyata begitu kita gelar di hari Selasa tersebut, animonya malah hampir seimbang Mas. Mungkin kalau tidak ada Piala Presiden mungkin Stadion Mini Cengklik itu sangat penuh sekali. Karena adik-adik kita antusias, mereka tertib, kita arahkan, sehingga mereka mendukung para pemain-pemainnya dari ponpesnya masing-masing. Demikian Mas. Baik. Ya, Komandan, kegiatan ini tentunya menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan antar santri, sekolah, atau elemen. Nah, apa yang selalu ingin ditekankan, digarisbawahi dari kegiatan seperti ini, Komandan? Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa suatu pertandingan itu tentunya kita laksanakan dalam rangka mencari sportivitas dalam kegiatan pertandingan. Yang utamanya adalah sebenarnya kebersamaan dan silaturahmi. Mungkin beberapa adik-adik kita dari ponpes-ponpes lain belum mengenal dengan rekan-rekannya sesama ponpes, sehingga di acara tersebut atau di kegiatan tersebut mereka bisa saling bertemu. Bersilaturahmi, berkenalan, ya kan. Bahkan mungkin ke depan bisa saling bekerja sama. Tentunya ini tugas kita bersama dalam mengawal bangsa Indonesia untuk ke depannya menghadapi ya kemajuan zaman saat ini. Tentunya kebersamaan, kerjasama dari adik-adik, para santri-santri juga tentunya ini menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga dengan adanya event seperti ini tentunya rasa kita persatuan, kebersamaan itu bisa terpupuk. Demikian Mas. Outputnya seperti apa ya ini, Komandan, untuk acara ataupun Liga Santri ini? Juaranya apakah akan mengikuti tahap pembimbingan lebih serius ke depan? Kemudian apakah juga akan digelar antara juara-juara per daerah ini ditemukan, itu bagaimana, Dan? Betul. Jadi Mas, sebenarnya kan
selain kita mencari bibit-bibit atlet dari Ponpes ini, Liga Santri kali ini kan kita melaksanakan dalam rangka Piala Kasat. Otomatis ini akan ada pertandingan tingkat nasional. Nah ini kita cari dari wilayah-wilayah setingkat kabupaten kota, kita cari juaranya Mas, kita seleksilah Ponpes tersebut, kemudian nanti akan maju ke tingkat provinsi Mas. Oh ya, provinsi. Nah nanti mekanismenya memang akan dibagi menjadi 4 zonasi atau 4 keresidenannya, karena kebetulan kami di Kodam 4 ini kan ada 4 korem, ya. Jadi nanti di tingkat korem perwakilan dari masing-masing kabupaten kota ini akan melaksanakan pertandingan lanjutan. Jadi pemenang di kabupaten kota akan masuk ke tingkat provinsi dengan dibagi per sektor wilayah. Yang nantinya apabila sudah masuk ke tingkat provinsi atau tingkat kodam, dicari juaranya, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat nasional nanti di Jakarta. Baik ya. Untuk cabang olahraganya Komandan, apakah hanya sepak bola ataukah nanti juga akan melebar ke cabang yang lainnya, bola voli atau badminton atau apa misalkan? Betul. Jadi kemarin kita juga sempat dalam rangka HUT Korem, kita ngadakan kegiatan seperti tenis meja, mungkin ke depan juga bola voli, atau bahkan mungkin beberapa event kita sempat juga melaksanakan kegiatan event-event lari seperti mini triathlon dan sebagainya. Ini sebenarnya untuk menyehatkan para generasi muda juga utamanya dan warga masyarakat secara umum, sehingga dengan event-event tersebut apalagi dengan pandemi COVID yang berangsur mulai menghilang, ya kita mencari event-event yang bisa mendukung untuk kesehatan masyarakat. Betul. Ya. Baik Komandan, agenda terdekat turnamen sepak bola ataupun yang lainnya adakah ini? Betul. Jadi Mas, kita kan nanti Agustus kita ada agenda untuk 17 Agustus. Tentunya ini event yang perlu kita siapkan ke depan dalam rangka memeriahkan kegiatan peringatan kemerdekaan RI, karena memang sudah 2 tahun lah kita sedikit vakum ya. Kita melaksanakan secara virtual di rumah masing-masing. Nah ini kebetulan karena kasus COVID-nya makin menurun, kemudian juga ya moga-moga tidak bertambah istilahnya. Kita sudah relaksasi dari kebijakan pemerintah pusat. Kita akan coba mencari event-event dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Mas. Tentunya kita siapkan mulai Juli sampai dengan nanti Agustus, demikian. Luar biasa memang TNI benar-benar dekat dengan rakyat ya, dan selain TMMD ataupun ini pun banyak menggelar event-event yang banyak melibatkan masyarakat. Ini sangat membanggakan bagi kami. Komandan, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, himbauan dari Kodim 0735 Surakarta ataupun mungkin harapan ke depan terkait Liga Santri ini dan. Baik, terima kasih Mas. Kami selaku Komandan Kodim 0735 Surakarta menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para generasi muda, untuk mari menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga kondusivitas Kota Surakarta dengan meningkatkan kesehatan dalam diri kita masing-masing. Salah satunya adalah kegiatan olahraga. Mungkin tidak saja event Liga Santri yang nanti kita akan laksanakan, tentunya akan ada event-event olahraga lain yang memang ini akan mendukung dalam rangka penanganan pandemi COVID, utamanya adalah peningkatan imunitas tubuh kita melalui berolahraga. Kita juga terima kasih atas dukungan, sinergi, kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat menjaga Kota Surakarta aman, kondusif. Tentunya harus kita teruskan kerjasama ini untuk event-event ke depan, sehingga Kota Surakarta ini akan lebih maju, lebih sehat, dan nyaman untuk kita laksanakan setiap event kegiatan. Demikian Mas. Baik, terima kasih Komandan waktunya dan informasinya.
Semoga TNI semakin dekat dengan rakyat dan tetap menggelar berbagai acara yang melibatkan kebersamaan dengan rakyat begitu ya, Komandan ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letnan Kolonel Infanteri Devi Kristiano MSc sudah menyampaikan bagaimana diselenggarakannya, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana tujuannya dari Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 yang barusan digelar. Yang cukup menarik memang animo masyarakat Indonesia. Tidak perlu dipertanyakan lagi kalau terkait dengan sepak bola dan badminton ya. Dan cabang olahraga yang lainnya saya rasa juga animo cukup besar karena digelar untuk finalnya berbarengan dengan Piala Presiden. Persis bermain saat itu. Namun untuk Liga Santri juga tidak kehilangan penontonnya atau malah bisa dikatakan sama animo besarnya, sama besarnya begitu. Sukses untuk Kodim 0735 Surakarta, dan kita nantikan kegiatan ataupun aktivitas ataupun event yang lainnya yang melibatkan masyarakat tentunya.